Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali lagi dalam kegiatan Kamis Ceria, cerita kita. Jadi kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Inovasi dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Beberapa minggu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan yang sama dan saat ini sudah sampai ke seri yang ketiga, di mana untuk hari ini kita akan membahas terkait urgensi kegiatan monitoring dan evaluasi di sektor pendidikan. Tentunya kegiatan diskusi pada hari ini sangat menarik ya Bapak Ibu, mengingat mungkin sebagian tim ME gitu ya sedang menyiapkan atau mungkin sudah ada yang mengolah data. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, perkenalkan nama saya Rahmat Faisal. Kebetulan pada hari ini diminta untuk memandu kegiatan. Kemudian di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber yang luar biasa. Di sini sudah ada Bapak Venantius Minggu, SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Faisal, dan selamat siang untuk kita semua dalam ruang Zoom ini. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Tutuk Nuriati, SPD SD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan di kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Jadi nanti untuk setiap narasumber akan kami berikan waktu masing-masing selama 30 menit. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya, yang kemudian akan dilanjutkan dengan terakhir itu kegiatan penutupan. Mungkin kita nanti bisa foto bersama Bapak Ibu. Kemudian untuk para peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya agar materi yang disampaikan nanti oleh narasumber itu bisa terdengar dengan jelas. Baik Bapak Ibu, untuk karena waktu sudah mulai berjalan, untuk pembicara pertama Bapak Venantius Minggu SPD MPD, kami persilakan. Namun untuk sebelum dimulai, saya terlebih dahulu membacakan biodata singkat beliau. Nah, di sini Bapak Venantius Minggu SPD MPD ini lahir di Pauwau 17 Mei 1970 dan beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pendidikan terakhir Pak Venan, untuk S1-nya ini untuk S1 di Unwira itu ya, jurusan MIPA dan selesai di tahun 1996. Kemudian S2-nya diselesaikan di UNESA dengan jurusan Manajemen Pendidikan. Selain itu juga Pak Vena juga memiliki pengalaman ya di dalam menduduki jabatan penting di Nusa Tenggara Timur ya. Yang pertama, ini yang terakhir saja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, ini dari tahun 2012, dari Januari 2012 hingga September 2012. Kemudian di tahun 2020 hingga tahun 2022 menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo mulai dari tanggal 25 Januari 2022 hingga sekarang. Baik, mungkin Pak Penan dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
sebagai pemateri utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama saya patut berterima kasih kepada Inovasi bersama dengan tim UGM yang sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo kaitan dengan monitoring dan evaluasi yang selama ini sudah membangun kerjasama dalam rangka mengelola data untuk kepentingan pengambilan keputusan di dunia pendidikan. Tentu yang paling penting kita bersyukur pada Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita semua diredoi, diberkati oleh Tuhan untuk bisa menghadiri kegiatan yang sangat berharga ini. Pada kesempatan yang baik ini tentu saya akan menyampaikan materi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya sebagai kepala dinas kaitan dengan bagaimana mengumpulkan data dan menggunakan data yang sudah dilakukan bersama dengan tim UGM dan Inovasi. Daerah remote area yang ada selama ini termasuk Nagekeo, kita belajar bagaimana mendapatkan data dalam situasi yang begitu sulit. Keadaan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini untuk kita semua ketahui bahwa akses di Nagekeo sebagai salah satu kabupaten yang berada di tengah Pulau Flores, dari berbagai sarana prasarana tentu juga mengalami hambatan. Yang sekarang ini sekolah-sekolah di Kabupaten Nagekeo sudah mengakses soal listrik itu sekitar 90%. Masih 30% sekolah-sekolah di Kabupaten Nagekeo yang jumlahnya SD itu 177, PAUD-nya 140, SMP-nya 57, yang baru mengakses listrik itu sebanyak 90%. Ini permasalahan di Kabupaten Nagekeo. Yang berikut dari kaitan akses internet, Kabupaten Nagekeo itu tidak semua mengakses internet karena memang soal kondisi topografi yang sulit di Kabupaten Nagekeo, baru kita mengakses sekitar 70%. Masih tersisa sekitar 30% yang belum diakses oleh saudara-saudara kita yang ada di Nagekeo, khususnya anak-anak kita di sekolah. Yang berikut kaitan dengan jalan. Secara keseluruhan persentase jalan di Kabupaten Nagekeo 95% sudah bisa dilalui oleh kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Jadi masih tersisa sekitar 5% di Kabupaten Nagekeo yang aksesnya belum terbuka untuk kepentingan akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Nah, itu berarti bahwa hampir sebagian besar mendekati 100% persoalan kaitan dengan listrik, internet, dan jalan sudah bisa memenuhi harapan bagaimana menjawab persoalan-persoalan kaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Nagekeo. Pertanyaan kita, bagaimana dengan data yang kita kumpulkan, yang dilakukan monitoring dan evaluasi bersama Inovasi dan UGM, ketika kita menghadapi akses yang masih tersisa, seperti listriknya baru masih 10%, internetnya belum diakses 30%, dan jalannya belum diakses 5%. Tentu ini menjadi persoalan Kabupaten Nagekeo. Dan pada tahun 2022, sebagai contoh saja, masa itu kita memasuki masa COVID. Anak-anak kita belajar dari rumah secara daring. Tentu permasalahan kita adalah bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan sarana IT lewat HP Android untuk bisa belajar dari rumah dan guru-guru memandu itu dari sekolah. Persoalan kita adalah anak-anak kita tidak semua orang tua memiliki sarana IT di masa itu. Sehingga hampir semua persoalan mengumpulkan data kita melakukan secara manual. Dan ada sekolah tertentu, misalnya di wilayah radius kota, mereka juga menggunakan akses internet secara berkelompok untuk bisa menjawab permintaan-permintaan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo kaitan dengan data. Dan hasil dari survei yang ada, kemampuan IT yang ada, kita ingin memastikan bahwa Kabupaten Nagekeo, Bapak Ibu guru, menguasai atau memiliki kompetensi kaitan dengan IT, sebagai contoh misalnya. Dan ternyata Bapak Ibu guru kita di Kabupaten Nagekeo sudah mulai bergerak untuk bagaimana menguasai IT, tapi tidak semua. Karena di situasi seperti itu, Bapak Ibu guru kita juga cemas
dengan hadirnya COVID. Namun demikian, survei untuk kepentingan perencanaan pendidikan berupa data yang valid terus kita gerakan itu. Bersama dengan UGM, bersama dengan inovasi, kita ingin memastikan bahwa setiap guru dan anak-anak di sekolah memiliki sarana IT dan bisa kita akses. Kalaupun tidak, maka kita menggunakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber data. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menggambarkan singkat kaitan dengan itu, sehingga persoalan-persoalan pendidikan di Kabupaten Nageo, kaitan sarana IT, listrik, dan jalan itu juga cukup mengganggu dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran di Kabupaten Nageo. Namun demikian, persoalan-persoalan itu kita mulai pelan-pelan minimalisir bersama dengan mitra kita, inovasi, dan untuk memastikan hasil itu, UGM bekerja sama inovasi untuk kita bisa mendapatkan data yang valid dan akurat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita mulai dengan latar belakang. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa COVID itu membuat kita untuk lebih kreatif. Pembelajaran daring menjadi harapan satu-satunya untuk bisa anak-anak tidak kehilangan pembelajaran di kelas. Hak anak tidak boleh dihilangkan. Namun demikian, kita juga tahu bahwa di saat seperti itu, efektivitas tentu menjadi pertanyaan besar untuk kita. Seberapa besar, seberapa banyak anak-anak kita mengakses internet untuk menjawab persoalan loss learning dari anak-anak saat COVID itu. Itu menjadi latar belakang kita, mengapa kita segera mengumpulkan data untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kaitan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, di saat yang sama kita juga diperhadapkan dengan bagaimana penerapan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru tentu kita mengharapkan untuk bisa mengakses itu secara online. Bapak Ibu guru tidak boleh melek teknologi. Perlu tahu penguasaan IT. Apalagi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini penting dilakukan agar seluruh program pemerintahan pusat, kait dan kebijakan pusat IKM, platform Merdeka Mengajar, ID Belajar, dan lain sebagainya, atau e-rapor, lalu perencanaan berbasis data, semua itu bisa diakses dengan baik. Sehingga proses penerapan implementasi kurikulum merdeka tidak mengalami hambatan. Karena Bapak Ibu guru dituntut dengan kondisi real yang ada, apapun yang terjadi, kita memastikan semua komponen di sekolah, dari pemimpin pembelajaran, guru-guru, komite, juga oleh operator sekolah, dan seluruh staf dinas harus menguasai IT. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Memberikan gambar informasi tentang penguasaan kemampuan IT dari guru PAUD, SD, SMP, dan bahkan SMA. Walaupun SMA itu menjadi SMA, SMK menjadi kewenangan provinsi. Karena bagaimanapun anak-anak di Kabupaten Nageo yang tingkat SMA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari intervensi pendidikan itu sendiri. Tujuan yang kedua, pemerintah daerah Kabupaten Nageo memiliki data kapasitas guru, khususnya tentang kemampuan IT yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, penyusunan program dan kegiatan, serta menindaklanjuti kebijakan pusat yang terkristalisasi dalam program kebijakan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, kapasitas guru menjadi sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan. Apa yang menjadi proses yang perlu dilakukan dalam menemukan data yang ada? Tim yang dibentuk bersama dengan inovasi bersama UGM dan pemerintah Kabupaten Nageo, kita ingin mengenal apa yang ingin kita ukur, apa yang ingin kita melakukan monitoring dan evaluasi, misalnya kaitan dengan ketersediaan sarana, HP Android, atau alat-alat yang bisa membantu Bapak Ibu guru menguasai IT, dan Bapak Ibu kepala sekolah juga berapa banyak yang bisa mereka menguasai itu. Jadwal yang sudah ditentukan atau timeline yang sudah kita rencanakan pada tahun 2022. Sejak 25 Februari sampai dengan 9 Maret 2022, kita laksanakan kaitan dengan menyepakati instrumen. Instrumen itu penting kita lakukan atau kita buat bersama tim dari inovasi, bersama dengan tim dari UGM, dengan pemerintah Kabupaten Nageo khusus Dinas PDNK, untuk memastikan bahwa instrumen yang kita dapat itu menjawab persoalan-persoalan kaitan dengan pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Guru yang kurang, sarana IT yang kurang, bahkan berapa jumlah guru yang tidak menguasai IT, begitupun berapa sarana yang tidak dimiliki oleh anak. Dengan demikian kita menggunakan instrumen yang kita bangun itu berupa sebuah instrumen Google Form.
Google Form kepada sekolah-sekolah yang memang sudah mencapai akses 70% bisa mengakses IT lewat HP Android misalnya. Namun masih mengalami kendala terhadap masalah-masalah akses yang belum masuk ke sekolah. Misalnya akses internet yang belum mencapai target 100%, lalu jalan dan listrik. Tentu apa yang kita lakukan kaitannya ini? Kita bekerja sama dengan komite sekolah, bersama dengan kepala sekolah dan tim, kita mengirim instrumen itu kepada sekolah-sekolah dan mereka mengisinya secara manual. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita ingin memastikan bahwa gugus sekolah yang terdekat untuk bisa membantu menginformasikan kepada sekolah-sekolah agar segera mengisi data-data yang diminta sesuai dengan tujuan dari pengumpulan data itu sendiri. Dan mereka bisa menggunakan sarana IT yang ada di gugus sekolah-sekolah yang bisa mengakses internet. Ini strategi yang kita bangun. Sehingga proses percepatan mendapatkan data itu akan menjadi sangat baik. Sehingga dalam perencanaan kita, deadline waktunya itu bisa kita selesaikan. Nah, hasil yang kita dapat dari responden, pengumpulan data itu sebanyak 1.411 responden guru, kepala sekolah dan staf dinas mengisi form atau Google Form itu. Nah, setelah kita mendapatkan data dari sumber data yang mengisi Google Form itu, maka data tersebut kita lakukan analisis. Analisis yang kita gunakan menggunakan pivot table. Manfaat apa dari analisis yang ada? Karena data mentah yang masuk tentu tidak akan berarti kalau kita tidak segera menganalisisnya. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan analisis data tersebut. Nah, setelah analisis data yang dilakukan bersama-sama dengan tim monitoring dan evaluasi dari 3 unsur yang ada, inovasi, pemerintah daerah Kabupaten Nakeo, dan UGM, maka kita mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya adalah bagaimana guru-guru yang belum menguasai IT, kita melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas penggunaan IT guru dan kepala sekolah. Dan itu sudah dirancang. Namun karena posisi waktu itu, kondisinya belum dilakukan karena keterbatasan keuangan kita. Lalu yang kedua, kita mengalokasikan kembali bagaimana pelatihan IT itu harus sampai kepada Bapak Ibu guru sekalian yang belum menguasai IT. Sehingga apa yang kita harapkan melek IT dari Bapak Ibu guru bisa terpenuhi. Yang berikut, pemanfaatan yang kedua, memberikan bantuan alat IT. Yang selama ini kita sudah alokasikan alat IT setiap sekolah agar mereka bisa memanfaatkan sarana itu agar data-data yang kita harapkan dari pemerintah atau dari dinas atau pihak lain stakeholder dapat diakses dengan mudah dengan mempertimbangkan kepemilikan alat yang belum sekolah miliki. Termasuk juga bagaimana kita membantu sekolah kaitan dengan sarana akses internet. Yang berikut, kerjasama dengan mitra pembangunan untuk belajar dengan menggunakan IT. Itu beberapa sekolah tertentu saja yang kita ambil, khususnya bagi sekolah-sekolah yang kita membutuhkan pelatihan khusus karena belum menguasai IT. Yang menjadi problem kita di pemerintah Kabupaten Nakeo juga menjadi problem secara keseluruhan di daerah yang topografinya sulit. Yang pertama, Google Form tidak bisa menjangkau semua wilayah karena akses internet beberapa titik belum tersedia. Ini menjadi tantangan khusus di Kabupaten Nakeo. Sehingga pengumpulan data secara manual menjadi pilihan. Baik kita atau kita berkolaborasi dengan gugus atau sekolah-sekolah tertentu yang akses internetnya itu jalan. Yang berikut, tantangan yang kedua. Guru dalam menggunakan sarana itu belum familiar kaitan dengan Google Form. Mereka membutuhkan waktu bagaimana memahami Google Form itu. Lebih khusus lagi kepada guru-guru PAUD dan SD. Yang selama ini mereka juga belum dibagi secara merata atau belum memiliki sarana untuk bisa memastikan sarana itu dipakai secara efektif dalam rangka proses pengambilan keputusan dari data-data yang mereka kumpulkan itu. Lalu yang berikut, tantangan yang ketiga, banyak kepala sekolah dan guru tidak familiar dengan alat teknologi informasi ini. Sehingga butuh sebuah pelatihan khusus bagaimana mereka begitu familiar dan mudah untuk menggunakan sarana-sarana ini. Tantangan yang keempat, proses relatif cepat karena jarak wilayah yang ada internet dan tidak terlalu jauh. Kaitan dengan bagaimana sekolah-sekolah yang jangkauan dekat dengan sekolah lain yang tidak memiliki akses internet untuk bisa membantu. Sehingga persoalan pengambilan data
tidak terlalu mengalami kesulitan. Karena ada kerjasama atau kolaborasi antara sekolah-sekolah dalam gugus yang sudah memiliki akses internet dan yang belum memiliki akses internet. Sehingga ada semacam perasaan bahwa kita bergerak bersama-sama sehingga data yang dikumpulkan itu tidak boleh terlewatkan beberapa sekolah. Semua sekolah wajib mengumpulkan data dan menggunakan sarana yang ada. Yang berikut, tidak semua sekolah itu menjadi tantangan kita, tidak semua sekolah memiliki guru dan operator yang menguasai IT dengan baik. Tentu jalan yang kita pakai adalah bagaimana supaya mereka bisa memanfaatkan sekolah-sekolah tetangga atau guru-guru yang menguasai IT untuk bisa membantu dalam proses pengumpulan data tersebut. Lalu yang berikut, tantangan kita bahwa Dinas P&K dalam hal ini leading sektor yang bergerak di bidang pendidikan untuk bagaimana memastikan data itu ada, belum ada tenaga khusus di dinas yang mempunyai kemampuan menganalisis data. Mengapa ini menjadi tantangan besar? Kita memiliki data, namun data yang ada tidak diolah dan tidak dianalisis. Tentu data ini tidak akan menjadi arti apa-apa. Oleh karena itu, pelajaran ke depan bahwa yang pertama, kegiatan MONEF yang terjadi di pemerintah Kabupaten Riau bersama mitra yang ada, UGM dan Inovasi, telah memberikan gambaran baik, telah memberikan pelajaran berharga, bahwa betapa pentingnya sebuah proses perencanaan harus memiliki data yang valid, dan sampai data-data yang ada itu kita gunakan untuk proses perencanaan berikutnya atau sebagai evaluasi. Mengapa gagal dan mengapa berhasil. Ini menjadi kekuatan besar kita. Oleh karena itu, yang pertama, pelajaran ke depan bagi kita semua, bahwa harus kita memiliki koordinator berkenaan dengan pengumpulan data, setiap kecamatan, bahkan pengumpulan data setiap gugus, sehingga koordinasi kita semakin cepat. Karena proses pendekatan gugus memastikan ada sekolah inti dan sekolah imbas yang bisa mendapatkan data dalam waktu yang singkat. Dan di sana juga kita bisa berkoordinasi dengan pengawas binaan masing-masing yang bisa kita akses sebagai tenaga dari dinas yang kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan data secara cepat di lapangan. Ini untuk mengontrol bagaimana supaya para pengawas bisa melihat bahwa sekolah-sekolah yang belum mengumpulkan data, dia bisa secepatnya mengakses data lewat Google Form itu. Yang berikut, pelajaran juga kita ke depan, saudara-saudara kita semua, bahwa penyampaian update progres pengumpulan data di grup kepala sekolah agar terus dipacu, sehingga Bapak Ibu guru di sana atau Bapak Ibu kepala sekolah saling sharing antara satu yang lain, sehingga antara satu sekolah yang belum, mereka secepatnya untuk segera mengumpulkan data sesuai dengan permintaan. Antara mereka terjadi kompetisi secara sehat. Mengapa saya terlambat, mengapa saya cepat? Inilah bentuk bagaimana merubah mindset mereka antara mereka berkompetisi secara sehat dalam hal pengumpulan data. Betapa pentingnya data itu segera kita ambil dan untuk sebuah pengambilan keputusan, penyusunan program dan kegiatan serta bagaimana menindaklanjuti kegiatan-kegiatan kaitan dengan kebijakan dari pusat. Yang berikut, hasil dari data yang ada tentu kita membutuhkan sebuah diseminasi. Monitoring dan evaluasi data yang ada, segera kita sampai ke sekolah-sekolah. Betapa data yang kita kumpulkan itu, kita merasa bahwa ini harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Tidak saja untuk kepentingan pengambil keputusan di kabupaten, tetapi juga untuk kepentingan pengambil keputusan di tingkat gugus, tingkat kecamatan. Kan di sana juga ada sebuah perencanaan khusus berkenaan dengan e-rapor, berkenaan PMM, lalu ID belajar yang mereka manfaatkan juga untuk kepentingan perencanaan dari pusat yang perlu mereka masuk lewat Dapodik itu sendiri. Yang berikut, setelah kita melakukan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan buku-buku menjadi sarana penting yang perlu dimanfaatkan secara optimal di sekolah, yang selama ini kita lakukan. Di samping sarana IT, tetapi buku-buku juga kita melakukan monitoring. Dan ternyata bahwa hasil dari monitoring yang ada bahwa masih ada sekolah-sekolah membutuhkan sarana buku-buku. Tetapi juga bahwa ada mitra, baik itu Inovasi, baik Taman Bacaan Pelangi, sudah pelan-pelan membantu mendistribusikan buku-buku ke sekolah-sekolah yang ada, khususnya pada sekolah-sekolah yang aksesnya sangat sulit. Nah, untuk semua yang ada ini adalah bagaimana kita mengentaskan bagaimana melek huruf di anak-anak di Kabupaten Riau dan mereka menguasai literasi dan numerasi itu sendiri. Ini hasil dari MONEF IKM yang selama ini sudah terjadi di Kabupaten Riau. Nah, yang berikut, apa sih manfaat dari MONEF IKM dan pemanfaat buku yang ada yang perlu kita ketahui bersama? Di kabupaten kita ada tim MONEF yang sudah kita latih, yaitu latih para pengawas, para fasilitator daerah, guru penggerak, dan semua itu kita lakukan
dalam satu sistem kerja. Sehingga seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di Kabupaten Nagel, baik itu para pengawas, ada Fasda kepemimpinan, ada Fasda pembelajaran, Fasda literasi, ada TMPK, ada guru penggerak, ada pengajar praktik, ada yang kita kenal fasilitator kabupaten atau pusat, kita optimalkan seluruh kemampuan mereka yang ada. Dan demikian kita dapat mendapatkan masukan kaitan dengan bagaimana membantu dinas atau membantu sekolah, khusus hal bagaimana analisis data yang sederhana. Sehingga teman-teman kita di sana tidak mengalami kesulitan kaitan dengan bagaimana memanfaatkan data yang ada. Tentu Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom ini adalah kesempatan baik untuk kita saling sharing. Bagaimana pengalaman di Kabupaten Nagekeo kaitan dengan pengumpulan data, monitoring evaluasi kaitan dengan ketersediaan buku dan lain sebagainya sudah distribusi, dan bagaimana pemanfaatan dari IT sampai dengan buku-buku itu untuk kepentingan perencanaan program kegiatan di level sekolah, di level gugus, level kabupaten, dan bahkan kita menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan kebijakan dari pemerintahan pusat. Tentu yang saya sampaikan ini masih perlu kita diskusikan, hal-hal yang menjadi bahan yang bisa memberikan masukan baik untuk kita semua. Tentu kurang dan lebihnya saya sampaikan permohonan maaf untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya pada kesempatan yang baik ini. Nanti kita akan berkembang saat sesi diskusi. Terima kasih dan selamat siang. Ya. Baik, terima kasih Bapak Penantius Minggu atas penjelasannya terkait dengan strategi yang teman-teman lakukan di Kabupaten Nagekeo. Ini terkait dengan monitoring dan evaluasi KM dan buku ya Pak ya. Tadi sangat jelas sekali mulai dari latar belakangnya hingga dari hambatan yang dialami oleh teman-teman di Kabupaten Nagekeo. Tadi juga beberapa dijelaskan ya, disebutkan strategi yang dilakukan oleh Pak Fenan ya dan teman-teman yang ada di Kabupaten Nagekeo di dalam memanfaatkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang mungkin saat ini atau sedang berjalan ya Pak ya. Ya, sedang. Baik, kami harap Bapak tetap berada di ruang Zoom ini Pak ya, karena nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi yang kedua. Ini akan disampaikan oleh Ibu Tutup Nuriyati, SPD SD. Kebetulan beliau adalah tim monitoring dan evaluasi Kabupaten Sumeneb. Gimana Bu Tutup, siap? Insya Allah siap. Baik, silakan Bu Tutup. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Rahmat Faisal. Perkenalkan, saya Tutuk Nuriyati, salah satu anggota dari tim ME Kabupaten Sumeneb. Mohon izin share screen ya, Ibu Bapak. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Mas Pak Rahmat? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tim ME serta Bapak Kepala Dinas dari Nagekeo dan Bapak Kasih Kurikulum Pak Buhari yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Terima kasih sudah turut hadir serta teman-teman saya yang mendukung dalam kegiatan ini yang turut hadir. Bentar, ada yang bocor. Baiklah, di sini saya kebagian untuk berbagi praktik baik tentang di Sumeneb bagaimana sih visualisasi data e-Monep dengan aplikasi
Looker Studio, cara penggunaan dan pemanfaatannya. Nah, apa itu Looker Studio? Gimana? Nah, di sini pertama saya akan mengenalkan tim ME Kabupaten Sumeneb yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Bapak Buhari SPD MMPD. Beliau adalah Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kemudian Bapak Ahmad Fairouzi SPD MAP. Beliau adalah Kasih GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kemudian Bapak Imam Buhari SPD MSI. Beliau adalah pengawas SD. Yang berikutnya adalah ini Ibu Hidayah, SPD MPD, beliau juga pengawas. Berikutnya ini adalah Bapak Andi Lala, beliau adalah guru seperti saya. Kemudian saya sendiri, Tutu Nuryati, seperti yang sudah dikenalkan tadi, saya adalah guru juga. Di tim ME Kabupaten Sumeneb memang merangkul beberapa elemen pendidik di tenaga GTK di Kabupaten Sumeneb, karena kami berpikir ada peran-peran yang tidak bisa digantikan, misalnya peran dinas yaitu sebagai fasilitator untuk memperoleh data pemetaan sebaran terhadap satuan pendidikan terkait penerapan IKM, sehingga menjadi database untuk merancang kebijakan baik yang bersifat kegiatan beranggaran, pendampingan, atau fokus pada revitalisasi fungsi KKG dan komunitas pelajar. Kemudian peran pengawas di sini untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap sekolah binaan, serta mensosialisasikan persiapan sekolah calon pelaksana IKM. Nah, di sini kami juga sama dengan kabupaten-kabupaten lain melakukan proses pengumpulan data, di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah menyusun instrumen kuesioner, yang di sini kita bekerja sama dengan PSKK Inovasi dan PSKK UGM. Kemudian kami juga mensosialisasikan kepada pengawas sekolah, karena nantinya yang akan mendampingi sekolah tersebut, guru dan kepala sekolah utamanya adalah pengawas sekolah. Jadi tim ME adalah yang menjadi motor di pengumpulan data tersebut, tetapi untuk pelaksanaan pengambilan data di lapangan, pendampingan tetap kami serahkan kepada pengawas. Kemudian instrumen tersebut menyebar instrumen melalui dinas. Nah, instrumen tersebut kita sebarkan melalui surat pengantar dinas. Jadi ada semacam legalitas untuk mengisi instrumen kuesioner tersebut dari Dinas Pendidikan yang didampingi oleh pengawas. Kemudian yang berikutnya adalah melaporkan progres pengumpulan data pada Dinas Pendidikan. Nah, karena datanya ini berbentuk Google Form, progres seperti tadi Bapak Kasih Buhari atau Bapak Fairuz itu bisa melihat langsung hasil dari pengumpulan data tersebut, atau beliau bisa meminta kepada kami tolong dilaporkan mana progresnya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah membuat dashboard visualisasi data. Karena ya kalau tidak dibuat dashboard, itu ada yang bisa melihat progres pengumpulan data adalah orang atau siapa saja yang hanya diberi akses untuk melihat. Padahal yang berkaitan dengan pengisian data tersebut ada beberapa pengawas. Nah, mereka ketika beliau-beliau ini ingin mengetahui apakah sekolah binaan saya sudah mengisi atau belum, mereka tidak perlu repot-repot menanyakan ke admin, tapi cukup dilihat di dashboard itu saja. Dengan mengklik kecamatannya, beliau-beliau sudah tahu, oh sekolah ini yang belum, sekolah ini yang sudah, oh harusnya yang menjadi sasaran misalnya ada 2 guru di sekolah untuk sasaran
Monef IKM, beliau tidak perlu repot-repot menelpon admin atau meminta laporan ke dinas atau kepada tim ME, tapi cukup dengan link dashboard saja yang kita buat. Para pengawas dan siapapun yang berkepentingan asal memiliki link tersebut, beliau-beliau bisa langsung mengakses data tersebut. Nah, kemudian ini langkah-langkah visualisasi data. Yang pertama, menentukan urgensi yang akan ditampilkan. Tentunya di Google Form tersebut banyak sekali pertanyaan dan ada terdiri dari beberapa section, yang di tiap section itu ada pertanyaan terdiri dari beberapa bagian kan Ibu Bapak. Nah, di setiap bagian itu ada pertanyaan banyak sekali, mungkin sampai beberapa pertanyaan, dan tentunya dalam visualisasi data tersebut tidak semua data itu kita tampilkan, tetapi apa sih yang diperlukan oleh beliau-beliau ini untuk diketahui dalam jangka waktu tertentu. Yang penting saja tidak keseluruhan dari hasil pengumpulan data tersebut kita tampilkan. Jadi tentukan, oh mungkin ini bagian seperti tadi, misalnya pengawas itu butuhnya nama sekolah binaan beliau dan dari kecamatan mana. Nah, mungkin itu yang kita tampilkan terlebih dahulu. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali itu tidak perlu ditampilkan. Jadi yang dibutuhkan itu apa saja gitu. Kemudian menentukan unit analisis. Nah, unit analisisnya seperti tadi, misalnya kecamatan atau nama sekolah itu termasuk di identitas sekolah. Nah, urgensinya, oh berarti pengawas ini butuh di identitas sekolah, dan unit analisisnya di mana identitas sekolah itu ada nama sekolah, ada NPSN kan, ada alamat. Nah, kesemuanya itu kita pilih mana sih yang paling diperlukan. Nah, unit analisisnya, oh berarti nama dan kecamatan. Seperti itu. Tidak semuanya di bagian misalnya urgensinya itu di identitas sekolah. Tidak semua pertanyaan, tidak semua yang ada di situ kita tampilkan, mulai dari nama, NPSN, alamat lengkap, kemudian kecamatan, nama desa, kelurahan, tidak perlu. Tapi urgensi itu di identitas sekolah, unit analisisnya dicukup di nama dan kecamatan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan aplikasi yang akan digunakan. Nah, di sini seperti judulnya tadi, visualisasi data Monef dengan menggunakan Looker Studio, cara dan pemanfaatannya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kita belajar bersama, bukan berarti saya lebih ahli atau bagaimanapun tentang Looker Studio ini, karena kita di sini hanya berbagi. Siapa tahu Ibu Bapak pasti lebih ahli nih dan lebih lama menggunakan aplikasi Looker Studio ini. Nah, pengolahan data. Nah, ketika data itu sudah terkumpul, ini pengolahannya Ibu Bapak, bukan analisis. Kita hanya saya di sini hanya berbagi tentang pengolahan data untuk visualisasi. Yang pertama adalah cleaning data. Maksudnya cleaning data itu kita mengecek data itu apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Seperti misalnya kemarin pengalaman saya, misalnya ditanya di blanko identitas sekolah itu ada pertanyaan nama sekolah. Nama sekolah itu misalnya SDN Sukajaya 1. Nah, itu saja yang kita harapkan adalah menulis huruf kapital semua dan satunya ditulis dengan Romawi, kemudian dikasih contoh SDN Sukajaya 1.
itu ada yang menulis masih dengan huruf kecil, ada Sukajaya, terus satunya ditulis dengan nomor, bukan seperti Romawi, seperti itu. Nah, itulah cleaning data kita perlukan agar visualisasi data itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian visualisasi data. Nah, setelah cleaning data, baru kita visualisasi data. Cleaning data ini ada dua, Ibu Bapak, ya bisa menggunakan Looker Studio itu tadi. Kemudian bisa kita menganalisis setiap kontennya. Jawabannya ini sesuai enggak? Nah, itu bisa kita lakukan setelah nanti datanya masuk atau terkumpul. Berikutnya, mungkin Ibu Bapak sudah tahu nih, apa sih itu Looker Studio atau Google Studio? Silakan dijawab di kolom chat ya. Saya juga ingin tahu nih, apakah ada Ibu Bapak yang sudah memanfaatkan Google Studio? Mari kita belajar bersama. Monggo Ibu Bapak, saya tunggu apakah ada yang sudah memanfaatkan Google Studio atau malah membuat nih Google Studio-nya nih. Oh, belum ada ya, belum ada respon. Apakah Ibu Bapak sudah? Baiklah, saya lanjutkan dulu. Nah, Looker Studio ini atau Data Studio itu merupakan platform visualisasi data gratis yang disediakan oleh Google. Melalui Data Studio, kita dapat membuat dashboard interaktif untuk mendapatkan insight dari data. Jadi dashboardnya itu interaktif untuk mendapatkan visualisasi data tersebut. Nah, ini adalah salah satu fasilitas dari Google. Nah, mengapa harus kita menggunakan Google Studio? Tujuannya adalah agar kita bisa menjabarkan data lebih informatif dan mudah dalam penarikan kesimpulan. Misalnya nih, Ibu Bapak melihat seperti ini, saya contohkan kuesioner buku. Kemudian kita diminta menarik kesimpulan dengan ditampilkan data-data seperti ini. Bagaimana kita menarik kesimpulannya, ya kan? Bisa. Saya mengatakan bukan tidak bisa, bisa. Hanya ya butuh effort lebih lah untuk menarik kesimpulan awal, bukan menganalisis, tapi menarik kesimpulan awal. Misalnya dari 1.000 sekolah sasaran, sudah berapa sih yang sudah mengisi? Ada berapa sekolah sih SD ini sudah mengisi atau belum ya? Nah, itu jika kita melihat data seperti ini bisa, tetapi ya butuh effort, butuh upaya yang lebih dari kita untuk mengetahui apa yang kita harapkan. Harapannya dengan menggunakan Google Studio kita akan lebih cepat menarik kesimpulannya itu. Oh, ada sekian dengan dashboard tersebut. Dan dashboard tersebut juga interaktif. Jadi ketika ada data masuk, dashboardnya, data di dashboard akan juga berubah seperti itu. Nah, mengapa melalui Google Studio? Ini alasannya lagi. Melalui aplikasi Google Studio, proses menjadi lebih sederhana. Sederhananya itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ini adalah dashboard yang saya buat mengenai program hibah buku. Ini yang saya buat sendiri. Nah, ini ada profil sekolah, ada pemanfaatannya itu seperti apa. Nah, itu saya buat melalui dashboard tersebut. Nah, setelah melalui langkah-langkah seperti menentukan urgensinya, unit analisisnya itu apa. Nah, dengan begini kan tampilannya lebih menarik daripada tabel-tabel seperti tadi yang ruwet. Nah, kita tinggal mau lihat apa nih? Yang mau dilihat apa nih? Nah, ketika kita membagikan linknya ini kepada orang lain, nah ketika mereka ingin melihat datanya, tidak perlu langsung menghubungi kita. Asal punya link, mereka sudah bisa untuk mengakses data tersebut.
Nah, ini adalah alasan utama juga mengapa Google Studio, karena dari awal pengumpulan datanya itu kita menggunakan Google Forms. Karena ini Emonev kan, dan disepakati menggunakan Google Form, di mana nanti hasil pengumpulan datanya itu akan menjadi Google Sheets. Dan ini kita olah menjadi Google Data Studio, di mana itu adalah satu kesatuan Google Ecosystem. Jadi bukan lintas platform, jadi semuanya itu menggunakan fasilitas Google. Ada Google Form, Google Sheets, dan Google Data Studio. Jadi penggunaannya itu akan lebih mudah, Ibu Bapak. Tidak perlu misalnya meskipun orang awam, bukan lulusan dari statistik atau bukan orang yang punya basic statistik, itu bisa membaca dari data studio tersebut dengan menggunakan tabel-tabel, dengan menggunakan diagram lingkaran, dengan menggunakan diagram batang, yang dimana diagram yang disediakan itu bervariatif, ada diagram garis, ya. Nanti deh kita simulasi bagaimana sih membuat dashboard ini supaya kenal dulu. Nah, kelebihan lain dari Google Studio, mengapa harus Google Studio? Data tersaji secara cepat. Ketika ada pembaruan nih, data masuk misalnya. Jadi Google Studio asal ada data masuk kita buat. Nah, ada data baru lagi masuk, secara real time, secara saat itu juga datanya itu akan berubah mengikuti data yang baru masuk. Kemudian mudah digunakan, tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu harus orang yang expert dalam statistik, orang yang expert dalam IT misalnya, tidak perlu. Tidak selalu harus seperti itu kelebihan Google Studio, mudah sekali digunakan. Integrasi dengan berbagai sumber data. Nah, integrasi maksudnya sumber data yang dipakai bisa dalam bentuk spreadsheet, bisa dalam bentuk Google Analytics, seperti itu. Kemudian yang pasti itu gratis. Gratis di sini maksudnya bukan gratis-gratis gimana, asalkan ada internet, asalkan ada kuota internet atau jaringan internet, kita bisa mengakses melalui laptop atau melalui handphone Bapak Ibu. Jangan khawatir, tampilannya baik di handphone maupun di laptop itu sama. Kemudian satu ekosistem tadi memang akan mempermudah dari Google Form ke Google Sheets, kemudian kita olah menjadi Google Studio. Di mana fasilitas Google ini, saya rasa yang saya ketahui itu adalah umum digunakan di Indonesia. Tiap orang pasti mempunyai akun Google, baik di gawainya, baik di laptopnya. Mungkin ada beberapa yang tidak terintegrasi dengan Google, mungkin brand-brand yang mahal ya, yang elit gitu, brand-brand yang elit yang memang tidak mau terkoneksi dengan Google. Tapi secara umum di Indonesia, saya meyakini orang-orang pasti punya akun Google, termasuk Belajar ID yang disediakan oleh Kemendikbud itu terintegrasi juga bagian dari Google. Jadi kita bisa menggunakan Belajar ID. Nah, kita sudah sampai di akhir ya. Ini adalah kata-kata bahwa data are just summaries of thousands of stories. Tell a few of those stories to help make the data meaningful. Ini kata-kata Mutiara dari Chip dan Head bahwa data itu hanya ringkasan dari ribuan cerita. Jadi ceritakan cerita tersebut sedikit saja supaya data-data tersebut menjadi bermakna. Itu saja dari saya. Tapi saya akan mensimulasikan dulu bagaimana menggunakan Google Studio. Masih adakah waktu saya, Mas Rahmat? Ya, Bu Tutu, mungkin ini mohon maaf saya sambung karena Mas Rahmat ada gangguan jaringan. Oke. Mungkin sebelumnya, mungkin dari apa yang dipaparkan Bu Tutu,
Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak atau Ibu terkait teori penggunaan Google Data Studio. Kalau nggak ada, langsung kita simulasikan, tidak apa-apa Bu Tutu. Nanti mungkin akan menjadi satu setelah simulasi, gitu aja. Monggo Bu Tutu. Oke, baik. Izin share screen lagi. Saya menunjukkan dulu dashboard. Yang dimaksud dashboard itu seperti apa yang di sini. Nah, ini adalah dashboardnya IKM Sumeneb. Ini ada data guru, ini data kepala sekolah. Nah, kita kan dengan mudah nih, misalnya cari kecamatan, ini seluruhnya ditampilkan. Misalnya saya ingin kecamatan Dungkek saja, hanya. Nah, kita klik keluar. Ini sudah kecamatan Dungkek terbaca. Oh, jadi di kecamatan Dungkek ini sudah 11 kepala sekolah nih yang mengisi. Gitu. Nah, status sekolahnya apa? Oh, dari 11 tersebut status sekolahnya negeri. Dan kita cek nama sekolahnya apa. Nah, oh ini nama-nama sekolah yang mengisi. Kemudian NPSN-nya. Nah, ini nih NPSN-nya. Nah, di sini juga tergambar kalau tidak ingin lihat. Nah, tergambar di sini bahwa presentase jumlah responden menurut status sekolah. Ini ada status negeri. Di sini ada status berdasarkan jenis kelamin. Oh, ada sekian persen laki-laki, sekian persen perempuan. Nah, ini record account. Maksudnya record account ini jumlah, ini belum diganti. Nah, di jumlah ada 11 dari kecamatan Dungkek. Oke. Kalau kita ingin ini saya cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya, nah ini seperti ini misalnya juga, ini adalah yang saya buat sendiri tampilannya. Dashboard buku. Nah, seperti ini Ibu Bapak, dashboard bukunya. Dashboard buku dari IKM. Dashboard buku, hibah buku dari inovasi yang kami lakukan karena ada 2JM. Nah, di sini ada profil penerima sekolah apa saja, ada yang melaksanakan kurikulum merdeka ini berapa dari 30 sekolah yang melaksanakan, ada 10 kurikulum merdeka dan K13, ada kurikulum merdekanya saja 10. Nah, seperti itu. Tahapan IKM-nya itu tahapan apa? Ada yang mandiri belajar berapa, mandiri berubah. Nah, itu kita dengan cepat melihatnya. Nah, pemanfaatan bukunya ini dibentuk dalam chart dan kita bisa mengcompare nanti jawaban dari kepala sekolah dan guru seperti ini. Nah, apakah bantuan buku inovasi itu berdampak terhadap peningkatan semangat belajar? Ini jawaban dari kepala sekolah, ini jawaban dari guru. Kita bisa langsung lihat, oh katanya kepala sekolah 100%, iya. Katanya guru, oh masih ada yang belum nih, oh sekitar 2% katanya belum nih, nah, seperti itu. Nah, kita bisa dengan mudah untuk mengaksesnya. Nah, bagaimana kalau kita belajar membuat dulu? Belajar bersama. Oke. Kita buka tab baru. Di sini kita langsung ketik aja Looker Data Studio. Atau data Google Studio bisa sama saja. Nah, di sini langsung kita pilih Looker Studio Overview. Kita klik aja. Oh ya, jangan lupa Ibu Bapak awalnya harus sign in ke akun Google. Nah, ini akun Google. Nah, ini akun Google saya. Nah, di sini ada tanda plus berwarna-warni buat laporan kosong. Di sini ini ada milik siapa. Nah, kita buat karena kita akan membuat baru, kita buat laporan kosong. Oke. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Laporan kosongnya kita masih punya halaman ini tanpa judul. Nah, di sini ada
ada tambah halaman, nanti jika misalnya ini tidak cukup, kita tambah lagi halaman, ada tambah data. Ini maksudnya sumber data yang kita gunakan itu seperti apa. Tambah diagram ini menambah diagram, tambah kontrol ini menambah kontrol di atas. Nah, ini belum bisa aktif karena belum ada data yang kita tambahkan gitu. Kita gunakan source data karena kemarin Google Form diubah menjadi spreadsheet. Nah, jadi kita gunakan datanya itu spreadsheet yang sudah ada di akun Google Ibu Bapak. Ingat ya, kita harus sign in ke akun Google dan akun Google yang digunakan itu harus sama dari Google Form ke Google Sheets ke Google Studio, jadi satu akun. Kita tambah data dulu. Nah, di sini kita tambahkan data. Nah, di sini sudah akan muncul nih, ada Google Analytics, ada Google Ads, BigQuery. Nah, karena kita mau menggunakan spreadsheet, kita pilih yang Google Spreadsheet dulu. Nah, ini adalah data-data yang saya punya tentang IKM kepala sekolah, tentang IKM guru, tentang saya coba tentang salinan kuesioner sekolah. Nah, ini terserah mau pakai yang mana karena ini masih uji coba. Saya coba misalnya di jawaban kepala sekolah misalnya. Atau di guru aja. Karena ini uji coba. Kita pilih langsung ke bawah ini tambahkan. Kita tunggu proses masuknya data ke sini. Nah, lalu kita pilih tambahkan ke laporan. Nah, data sudah masuk di sini, sedang proses. Nah, ketika data sudah masuk, tambahkan diagram, tambahkan kontrol, dan semua yang ada di sini fitur-fiturnya sudah ada, sudah bisa digunakan. Kalau tadi masih belum bisa digunakan karena belum ada data masuk, dan di sini pertanyaan-pertanyaan di Google Form dan Google Sheets itu sudah muncul. Nah, makanya di sini pentingnya ketika saya membuat Google Form dengan PSKK, nah ini apa sih Pak gunanya kode-kode ini? Ternyata di sini gunanya kode-kode itu. Kita tidak pusing mencari apa yang dimaksud ini kan nggak tampak semua. Nah, ketika kita punya ini, oh yang mau saya tampilkan DB1, yang mau saya tampilkan DB2. Nah, gitu. Kita hapus dulu kita. Untuk menambahkan diagram, misalnya saya ingin kita lihat berapakah misalnya tentang seperti tadi jenis kelamin, dari semuanya yang ngisi kita isi dulu, dari semuanya itu respondennya ada berapa dari guru ini. Kita tambahkan diagram. Nah, di sini ada namanya kartu skor. Kartu skor itu semacam tadi jumlah yang mengisi respondennya itu berapa. Awalnya mungkin itu yang ingin saya tampilkan terlebih dahulu. Kita isi kartu skor. Di sini kita klik mau diletakkan di mana. Mungkin di sini nanti di atas akan dikasih headline. Nah, kita taruh di sini saja. Gampang, nanti bisa diubah-ubah kok. Nah, record account 89. Nah, record account ini kok record account apa? Takut orang-orang nggak ngerti. Ini jumlah respondennya 89. Kita ganti aja record count-nya di sini nih. Record count di sini ada sumber data sudah betul. Salinan jawaban, ini rentangnya ini boleh dihilangkan, nggak apa-apa. Kemudian record count, karena ini mungkin saya ganti total responden atau total saja atau jumlah boleh. Kita klik ini sampai keluar pensil, kita klik. Nah, record account kita ubah menjadi total responden boleh. Log total responden misalnya. Nah, total responden udah, kita klik keluar. Dah selesai. Ini adalah total responden yang ingin Ibu Bapak
ketahui. Oh ini. Terus bagaimana kalau misalnya ada responden masuk ke spreadsheet, ini akan berubah secara otomatis, Ibu Bapak. Jangan khawatir, jadi ketika ini ada data masuk lagi, itu akan berubah secara otomatis, kita tidak perlu mengeceknya satu-satu. Karena itulah kelebihan dari Google Studio ini, terintegrasi dengan Google, menampilkan data secara real time. Nah, kemudian data apa lagi nih yang ingin Ibu Bapak tampilkan? Misalnya saya ingin menampilkan nama sekolah. Baik, nama sekolah itu ada beberapa ya, misalnya ada 30 sekolah, kita ingin membentuk drag gitu, drop down. Nah, ini kontrol. Misalnya nama sekolah kan ada banyak tuh. Saya ingin lihat kayak tadi saya sekolah Dungkek saja, saya ingin melihat itu. Nah, kita tambahkan kontrol di sini. Drop down ini ke bawah. Kita pilih ini yang bisa diklik ke bawah misalnya. Nah, ini ada kalau diklik. Nah, ini keluar sudah nama-nama yang mengisi. Nama-nama sekolah yang mengisi. Nah, tapi ini kan namanya nggak manis ini. PS nama sek apa ini? Nah, ini masih datanya namanya nama data sesuai Google Form yang kita tampilkan. Kita ubah lagi di kolom kontrol. Di sini ada ABC-nya. Kita klik di ABC ini. Nah, bukan di kolom kontrol di sini. Nama sekolah. Ini code account. Kita ganti lagi. Sebentar. Kita ganti di sini. Sekolah PS01. Nah, itulah pentingnya apa namanya? Data PS. Kita ketik di sini bisa. Nah, kemudian kita ganti di sini. Oh, kita ke sini. Kita ganti di sini. Dan sekolah. Tambahkan kolom. Jadi nama sekolah yang kita buat. Bentar. Sorry dari sini aja. Oh, ini tetap ternyata ke sini. Bentar. Bisa kita ubah yang lain. Ini caranya memasukkan ini ya Ibu Bapak. Sebentar kita ubah ke yang lain dulu. Misalnya kita menambahkan diagram. Diagram kita ingin mengetahui apa ya dari sini misalnya. Misalnya, coba saya lihat dulu di sini. Nah, profil sekolah. Misalnya ingin mengetahui kurikulum. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah tersebut. Penerima hibah buku. Kita cari unit analisisnya dulu di sini. Nah, inilah pentingnya menentukan unit analisis dulu apa yang akan kita tampilkan. Misalnya apakah dengan membaca, ini pertanyaan kepada guru, apakah dengan membaca siswa
Nah, kita tambahkan diagram dulu. Untuk menambahkan diagram di sini, misalnya kita ingin menambahkan diagram lingkaran. Nah, di sini kita bentuknya dulu. Nah, ini kan masih nama sekolah nih. Padahal yang saya inginkan itu adalah mengetahui di sini apakah bantuan buku dengan bantuan buku, apakah dengan membaca. Nah, di sini dampak bantuan buku. Nah, di sini unit analisisnya apakah dengan membaca. Di sini tidak tampak, biasanya harus tampak di sini. Kita cek Google Form-nya saja biasanya. Apakah dengan membaca itu, nah kita ingin tampilkan di sini nih, apa nih? Nah, inilah pentingnya kita harus menuliskan dulu nih. Kalau saya biasanya di print dulu nih. Karena ini saya tidak ngeprint. Di print kemudian ditulis dalam bentuk tabel untuk menentukan urgensi dan analisisnya itu di mana. Nah, di sini kita lihat dulu nih sambil menyandingkan. Memang agak rumit awalnya, tapi akhirnya gampang kok. Nah, ini misalnya kita melihat DB03 tadi yang ingin kita tampilkan ya. DB03. Pertanyaannya tentang apa? Cepat ya, biar cepat. Bentar, sinyalnya masih muter-muter. Oke, DB03. 03. DB03. Nah, ini pertanyaannya. Apakah dengan bantuan buku inovasi dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa? Nah, ini pertanyaannya tentang dampak. Apakah dengan membaca buku dari inovasi akan meningkatkan kemampuan menulis siswa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini dari guru. Ada dari 89 responden, jadi kita membacanya, dari 89 responden, ada 83 guru atau 93% menjawab iya. Kemudian ada 6,7% menjawab tidak. Nah, di situ kita bisa langsung lihat. Atau Ibu Bapak ingin mengcompare kayak saya tadi, bagaimana jawaban dari kepala sekolah atau jawaban dari siswa. Nah, karena saya menggunakan source yang berbeda, nah kita harus menambahkan dalam apa itu namanya? Dalam kuesioner kemarin saya tidak menggunakan satu Google Form. Jadi ada 4 Google Form khusus untuk kepala sekolah, khusus untuk guru, khusus untuk siswa. Nah, karena saya menggunakan data yang berbeda untuk mengcompare seperti saya tadi yang di sini. Nah, dari jawaban misalnya kepala sekolah ini, guru ini. Nah, bagaimana caranya menggabungkannya? Nah, saya memang membedakannya kalau supaya terlihat berbeda ya. Kalau kepala sekolah ini warnanya kuning, kalau guru warnanya biru. Dan kalau siswa warnanya hijau. Jadi dengan bermain warna di sini saya sudah tahu, oh ini kuning kepala sekolah, biru ini siswa hijau. Nah, bagaimana caranya menggabungkan ini? Karena kita membuat dari data yang berbeda. Yang pertama kita klik ini gabungkan data. Nah, cari kuesioner, gabungkan data dulu. Nah, ini saya mencari kuesioner yang lain. Oh, bukan. Jadi tambahkan data, bukan dari sini. Tambahkan data dulu. Nah, tambahkan data spreadsheet-nya. Dek. Ya. Nah, ini saya ingin misalnya dari kepala sekolah yang ingin saya sandingkan. Kita cari jawaban dari kepala sekolah nih. Salinan jawaban kuesioner kepala sekolah. Kita tambahkan. Tambahkan lagi. Nah, ini
Kuesioner kepala sekolah bisa dilihat di sini nanti. Belum masuk. Tambahkan data padahal sudah masuk kepala sekolah. Spreadsheet tambahkan di sini. Oke. Kuesioner tambahkan. Tambahkan. Kita pilih sumber data. Pilih sumber data. Belum masuk ya, harusnya ini sudah masuk di sini. Ini masih guru yang masuk, kepala sekolah belum masuk, mungkin jaringan ya. Tambahkan datanya belum ada. Ini masih guru, kepala sekolah belum masuk. Ini biasanya seperti ini, Bu Bapak. Kalau masuk, edit di sini. Ketika sudah masuk, nah di sini ini ada dua source data misalnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada data sekolah, harusnya masuk seperti itu. Nah, ini ada data. Jadi kita pilih di sini, maunya itu kita memakai data siapa di sini. Nah, di sini harusnya masuk ke sini. Nah, ketika kita misalnya ini, saya kasih tahu dashboard yang sudah saya buat. Oh, ini lemot sekali. Nah, misalnya ini. Nah, saya akan menyandingkan, ini kan datanya sudah masuk nih. Caranya seperti tadi, Bu Bapak. Tambahkan data, tapi di sini tidak mau masuk. Yang sini tambahkan data, karena kita menggunakan spreadsheet yang berbeda, seperti ini. Kemudian pilih spreadsheet-nya yang mana yang mau itu tambahkan. Nah, ini tambahkan. Nah, ini tambahkan itu masuk ke sini sudah. Nah, ini ternyata di sini tidak mau masuk. Nah, sebenarnya di sini harusnya ini. Nah, ketika kita mau pilih di mana gitu, misalnya mau buat di sini lagi, saya mau menambahkan, saya ingin mengcapture tentang tantangan dan kendala misalnya. Tantangan dan kendala dari kepala sekolah. Nah, kita bisa ubah di sini, datanya sudah masuk nih kepala sekolah. Nah, tantangan dan kendala itu di section apa, OTK 01, kita tarik ke dimensi ke sini. Coba kita ulangi lagi ya. Nah, misalnya saya akan tambahkan diagram dulu. Misalnya saya ingin yang pie lagi, seperti ini. Kita taruh di bawahnya ini. Tantangan dan kendala nih. Tantangan dan kendala. Dimensinya belum di tantangan dan kendala. Kita ambil dari sini, kita drag ke sini. Nah, apakah ada kendala yang ada tentang pengadaan buku? Nah, di sini ada ya, ada tidak. Nah, dalam menentukan unit analisis ini saya sarankan Ibu Bapak untuk ngeprint ya dalam bentuk print out, karena nanti di sini akan kesulitan kalau belum kita menentukan unit analisisnya. Dan jangan lupa di sini juga dikasih narasi. Nah, ini dari kepala sekolah biar tidak lupa, saya kasih judul dulu. Nah, gimana caranya memberi kata-kata seperti ini, memberi judul misalnya. Kita tambahkan di sini, Ibu Bapak. Nih ada kotak yang ada tulisannya nih di sini, ada tulisannya A. Kita klik saja, kemudian kita di sini.
Kita drag dulu ke bawah. Kalau untuk geser gimana, ke sini aja, ke bawahin. Kurang ke bawah nih. Taruh lagi di sini. Ini yang tadi. Ya. Ini yang tadi. Nah, kita mau nulis misalnya tantangan dan kendala. Dan kendala pengadaan buku. Kita ini terlalu kecil, Ibu Bapak pingin apa itu namanya? Pengen membesarkan. Nah, di sini kita ini bisa. Kemudian ini ada ukurannya di sini. Ukurannya 14 PE. Kalau kurang besar ke sini, misalnya ke bawah, misalnya gini. Warnanya nggak mau hitam. Di sini dia ada A, ada tanda hitamnya di bawah, ini bisa diubah-ubah. Misalnya mau merah. Kemudian ini mau di bold, mau dimiringkan, terus ini caranya membentuk rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, di sini misalnya, oh ini kok saya nggak mau seperti ini, satu baris. Nah, ini tinggal tarik seperti biasa. Oke. Kalau mau buat kotak seperti ini, kotak warna juga bisa. Nah, ini kita bisa kecilin. Kita tarik keluar dulu di sini. Kecilin. Udah. Bisa dipindah. Oh, nggak bisa. Di sini lagi. Bawa keluar. Biasanya kalau saya seperti itu, ini nggak bisa langsung ini tinggal diaktifkan dulu kotaknya. Aktifkan lagi, bawa keluar. Sampai keluar panah 4 seperti ini. Nah, ini udah bisa dipindah. Nah, ini udah bisa dipindah-pindah sesuai dengan kemauan Ibu Bapak. Di sini saya mau kasih ini, misalnya latar belakang seperti ini ada kotak. Nah, tinggal dikasih kotak aja, misalnya seperti itu. Oh, ini warna latarnya, nggak mau, misalnya diganti seperti ini, bisa. Ini cuma fitur-fiturnya aja nih, Ibu Bapak nih, bisa lah. Gampang kalau masalah interface atau tampilan. Nah, di sini juga ada ini gambar. Nah, ini untuk menambahkan logo-logo yang di atas seperti ini itu bisa. Misalnya bisa juga dari internet, bisa juga dari komputer Ibu Bapak. Misalnya upload dari komputer ini akan diarahkan ke mana yang akan ditampilkan. Misalnya mau logo inovasi. Udah tinggal di open, masuk ke situ. Seperti itu. Lalu masalah misalnya ini juga diagramnya mau diwarnai, mau ada kotak-kotaknya seperti ini juga bisa. Nanti ini ada properti. Nah, ada bagian pie, ada nilai dimensi atau mau ganti warna, boleh. Ini warnanya tinggal diklik, misalnya ganti warna merah. Kemudian di sini ada buletan ini untuk ngasih donat. Nah, kasih tuh kalau buletannya semakin tipis, kalau nggak ada di sini ya semakin gendut buletannya. Maksudnya tidak ada lubang di tengahnya itu Ibu Bapak. Kemudian legenda, latar belakang dan batas. Ini misalnya mau ngasih warna biar agak-agak kontras sedikit, biar kelihatan pie-nya, biar nggak putih. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya tentang simulasi penggunaan dashboard. Oh ya, jangan lupa untuk dikasih nama. Laporannya di sini, dikasih nama, misalnya Ibu buat baru ini, silakan kasih nama dulu, misalnya latihan. Ini dikasih nama. Latihan, tinggal klik saja di situ, di luar sudah. Karena ini basicnya adalah penyimpanannya cloud, jadi ketika misalnya laptop mati, tiba-tiba nggak ada wifi, itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, kita juga bisa berkolaborasi, misalnya ada tim ME ini kan ada 6 atau ada 4 di Kabupaten Ibu Bapak, biar bisa saling membantu untuk mengedit ini. Bisa, ini klik aja bagikan di sini. Nah, ini karena ini bisa ditambahkan di grup di sini. Misalnya saya ingin menambahkan
teman saya, misalnya Pak Andi. Nah, ini sudah keluar. Nah, Pak Andi ini sebagai apa? Apakah cuma bisa melihat atau sebagai apa? Nah, kita lihat sebagai editor, biar beliau juga bisa ngubah-ngubah. Nah, kita tinggal kirim, klik kirim, udah. Pak Andi sudah masuk di situ. Nah, kalau ibu bapak ngasih akses pelihat, misalnya saya Pak Andi nih saya kasih akses pelihat, ya udah Pak Andi cuma bisa melihat saja tanpa bisa mengotak-atik juga seperti ibu bapak yang membuat seperti itu. Atau kita memberi akses komentator aja. Oh enggak ada komentator di sini, ada akses lihat atau editor. Tapi kalau di Google Form, di Google Sheets itu ada 3 fitur aksesnya penglihat, komentator atau editor. Nah, kalau kita ingin berkolaborasi dengan sesama tim MA yang memegang data tersebut, silakan Ibu Bapak tambahkan emailnya sebagai editor. Seperti itu. Itu untuk berkolaborasi. Nah, saya batalkan ya, karena ini hanya untuk menunjukkan kepada Ibu Bapak. Nah, kalau untuk dibagikan kepada orang supaya orang itu bisa melihat, silahkan salin link. Salin link terus jangan hanya yang ditambahkan, tapi untuk publik. Nah, untuk publik aksesnya penglihat saja. Jangan dikasih editor. Karena kalau editor yang mengakses tersebut bisa mengubah data yang ada, yang sudah kita buat, tampilan yang sudah kita buat. Bisa kocar-kacir. Nah, kasih akses penglihat saja. Jadi kita hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah hasil dari visualisasi data kita tersebut. Maaf Bu, waktunya sudah habis. Oke, makasih. Ini sudah selesai sampai salin data. Oke, makasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita ini sedang belajar bersama. Saya pun masih dalam proses belajar terus, bukan saya yang paling ahli di sini, karena kita nantinya insya Allah akan mendapat pelatihan ya dari EPSKK gimana sih membuat dashboard ini. Cuman saya belajar lebih awal saja, bukan lebih mahir di sini. Baik, saya stop share saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat atau Pak Andi Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tutuk Noyati atas penjelasannya. Jelas sekali ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana mengolah data, kemudian terus yang terakhir tadi bagaimana memvisualisasi data, ya, dan bagaimana cara mengerjakan dengan cara kolaborasi. Dan tentunya itu sangat bermanfaat ya buat tim MA yang ada di daerah di dalam melakukan pengolahan data dan memvisualisasikan data yang sudah ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu, atau mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan melalui chat room yang ada, itu ya, nanti akan kami bantu bacakan seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan visualisasi data dengan menggunakan aplikasi Locker, ya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan strategi yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Penan ya di Kabupaten Langit-Keok, ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ini waktunya masih ada nih Bu, mungkin bisa mengajukan pertanyaan tuh ya, terutama ini terkait dengan strategi ya, mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Penan ya, bagaimana kondisi geografis yang ada di Kabupaten Langit-Keok, kemudian seperti apa hambatannya tuh ya, kemudian juga seperti apa manfaat ya dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Silahkan Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk
mengisi absensi, gitu ya. Linknya bisa diakses melalui chat room yang ada. Kan bisa Pak saya Pak. Iya, silahkan Pak Ade Nadi dari Kabupaten Probolinggo, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Bisa didengar? Bisa Pak, jelas. Oke. Saya tadi terima kasih ilmunya Bu Nono nggih. Saya tadi mencoba buka apa tadi? Look apa tadi nggih? Google Studio Pak. Oh nggih, Look Loper nggih. Iya, Looker. Terus saya tadi langsung menuju ke nama sekolah. Saya cocokkan di wilayah kecamatan saya ada 21 sekolah. Ternyata setelah saya cek muncul 40-an lembaga. Dan itu betul semua. Ternyata setelah saya cek memang tadi penggunaan huruf besar, huruf kecil berpengaruh nggih, Bu? Iya, betul. Nggih. Monggo mungkin ada solusi untuk menentukan masing-masing lembaga nggih. Terima kasih Bu. Data yang masuk maksud saya nggih. Terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, Ya, silakan Bu Tutup untuk menjawab saya pertanyaan ini, dari Pak Nadi. share screen dulu ya. Saya buka dulu data saya. Memang seperti itu, Pak. Nah, itulah yang saya katakan adalah pentingnya cleaning data. Cleaning data itu seperti itu. Yang dimaksud dengan cleaning data itu apa? Yaitu seperti itu. Harusnya data yang masuk 21, ternyata yang masuk ada 40. Nah, itulah kelebihan dari teknologi data ya. Jadi tidak bisa dibohongi bahwa saya mengisinya 1 kali. Saya mengisinya hanya 1 kali gitu. Itu berarti ketika 21 data yang diharapkan tetapi ada 40 data, berarti ada beberapa user, beberapa sasaran dari pengumpulan data tersebut yang orang tersebut itu mengisi 2 kali, Pak. Mengisi 2 kali gitu loh. Jadi seperti ini yang saya belum share screen ya. Lupa saya mengisi. Bentar saya share screen dulu. Nah, itulah pentingnya cleaning data itu di sini, Pak. Saya cerita tentang apa itu namanya? Kemarin uji coba kuesioner ya. Uji coba kuesioner kami. Uji coba kuesioner kami bukan ini, tunggu. Kuis ya Sumeneb guru. Ini saya masih ini yang uji coba ke beberapa sekolah. Nah, saya ini Sumeneb program buku. Yang lucu itu saya kemarin dapat dari kepala sekolah, Pak. Dari kepala sekolah itu ini buku kuesioner sekolah. Ini kuesioner siswa, guru. Oh, ini mungkin kepala kuesioner sekolah. Ini kok ada 2, Sumeneb. Makanya saya tadi menggunakan ada kata salinan kan, Pak. Ada kata salinan. Di ini aja lah. Di ini. Saya membuat salinan. Nah, itu adalah salah satu proses cleaning data. Jadi saya cleaning datanya seperti itu. Masih muter-muter. Nah, di sini ini ada 2 jawaban. Ada 32 jawaban. Padahal
ini di program inovasi ini hanya ada 30 sekolah, tapi kenapa yang saya itu ada 32 jawaban, Pak? Nah, di situ saya lihat di spreadsheet-nya. Nah, itulah saya proses cleaning data. Ternyata setelah dicocokkan, ada sekolah yang tidak menerima, tapi ngisi. Nah, itulah yang saya, karena ini cuma 30 waktu itu, jadi saya cuma memeriksanya satu persatu. Oh, 30, gampang gitu. Nah, di sini makanya saya buat di situ, yang di sini, yang saya tampilkan di sini nih. Ini kan salinan jawaban kuesioner. Karena saya ini adalah sudah melalui cleaning data. Ini yang saya tampilkan di dashboard yang sudah jadi. Nah, di sini saya ini yang nggak ditampilkan di visualisasi data karena ini ada data yang tidak saya harapkan di sini. Jadi di sini saya membuat salinan. Saya buat nama misalnya seperti ini. Nah, di salinan inilah yang saya otak-atik, oh ini yang harus saya buang, ini yang tidak tepat, ini yang data sampah seperti itu. Ini yang dibuang. Saya tidak mau mengubah data aslinya karena saya biar bisa punya arsip data bahwa ini loh yang saya benerin, ini loh. Nah, di sini di timestamp-nya juga akan terlihat mana yang ngisi 2 kali, mana yang ngisi 1 kali di situ. Itu yang pertama, cara cleaning data yang pertama. Cleaning data yang kedua, Bapak juga bisa melalui itu, namanya ya Google Studio itu tadi. Nah, di sini misalnya nih. Misalnya dari ini, dari NPSN-nya, Bapak ingin lihat. Karena kalau sekolah misalnya ada yang ngisi SDN Sukajaya 1, SDN Pelangi Jingga 2. Nah, itu duanya aja berbeda kalau di sini kan. Ada 2 pakai number, pakai angka, ada yang 2 pakai Romawi. Itu terbaca, Pak. Nah, itu data sampah. Jadi itu bisa terbaca 2 kali dan itu tidak kita harapkan. Harusnya itu seperti ini. Nah, itu bisa juga cleaning datanya langsung pakai ini. Yang pakem gitu, yang pakem dari sekolah, misalnya data pengikat namanya, yang semua seluruh nasional itu pasti sama, itu kan NPSN. Jadi kita bisa mengontrol data dari situ. Misalnya tambahkan kontrol di sini, menu drop down. Nah, di sini kita cari di identitas sekolah NPSN itu di menu apa gitu. NPSN. Kita cari aja di sini supaya nggak lama-lama NPSN. Nah, ini di sini. Udah, kita sini aja NPSN. Nah, di sini kita bisa cek sudah NPSN-nya nih. Ini ngisi berapa kali, ini ngisi berapa kali. Nah, karena kalau dilihat dari nama sekolah seperti yang tadi, itu akan muncul nama-nama sekolah yang tidak diharapkan. SDN Pelangi 1 pakai Romawi dengan SDN Pelangi 1 pakai angka, itu dibaca sekolah masing-masing, Pak, sama data. Tidak di itu. Itulah pentingnya cleaning data. Nah, makanya di sini di dashboard Nah, di sini ini ada selain ada nama sekolah di sini, ini juga ada NPSN. Nah, ini di sini, Pak, nama sekolah Gresik Putih 2. Oh, berarti ini yang harusnya ngisi 1 kali, Pak. Ini terbaca sudah. Oh, SDN Gresik Putih ini ngisi 2 kali. SDN ini ngisi 2 kali, padahal harusnya mana ada kepala sekolah 2 ya kan, Pak? Ini berarti kepala sekolahnya ngisi 2 kali. Harusnya mungkin gini, yang pertama itu respondennya merasa salah gitu kan. Merasa salah padahal data sudah dikirim, misalnya salah gelar, salah ngisi usia, salah apa, beliau ngisi lagi dengan data yang sama. Nah, ini real time, Mbak. Kita belum melakukan cleaning data karena hanya ingin mengetahui jumlah responden, terus jumlah apa di sini. Nah,
Ini yang belum melalui cleaning data, Pak. Kalau yang dashboard buku ini sudah melalui cleaning data ya, yang dashboard buku ini. Seperti itu. Dan caranya membuat dashboard dari cleaning data seperti itu, Pak. Jadi spreadsheet-nya kita ubah menjadi salinan, kita buang datanya itu yang double itu di mana. Gitu. Seperti yang ini, monitoring ini belum saya cleaning ini, Pak. Karena kan para pengawas dan dinas itu pengen tahu. Nah, ini seperti ini data guru. Nah, ini kan pengen tahu sekarang juga kan. Sedangkan cleaning data, kalau kita sekarang cleaning buat dashboard lagi, ada data masuk salah lagi, kita cleaning lagi harus buat dashboard lagi, Pak. Karena source datanya sudah berbeda, seperti itu. Jadi kalau dashboard yang sudah fix, itu melalui cleaning data. Kalau ini dashboard real time, ini real time yang monitoring ini. Nah, sebaiknya langsung itu tanpa melalui cleaning data. Jadi kita langsung tahu nih. Oh, ini SD ini ngisi. Oh, ini yang guru. Nah, ini yang kepala, ini yang guru misalnya. Oke, karena nanti kita berhenti. Ini sebentar. Bisa lanjut Bu, pertanyaannya. Oke, silakan. Mungkin udah segitu aja ya penjelasan dari saya. Cleaning datanya kita buat salinan data. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu. Oke, monggo. Oke. Bisakah pembuat Looker Studio ini membuat list lebih awal karena pengisinya kan sudah jelas Bu, sehingga menghindari kesalahan tulis tadi Romawi atau angka Latin mungkin seperti itu Bu, sehingga sudah ada listnya. Kalau saya Bagaimana Bapak? Terputus kan, oke. Oke, sepertinya terputus Bu Tutuk, Pak Nadi tadi ya. Atau mungkin kita lanjut saya dulu ke pertanyaan. Di sini Pak Mus Mualim juga sudah resign ya Bu ya. Pak Mus itu Bu Mualim, pertanyaannya. Gimana? apakah Pak Mus mendengarkan suara saya? Mendengarkan Pak. Oh, Ya, Pak ya, Fenan silakan, apakah Pak Mus. masih berada di ruang Zoom ini? Masih. Oke. Selamat sore Bapak Ganteng, Bapak Fenan. Sore Pak Mus. Narasumber Ibu Apa Tutut. kabar Probolinggo? Ya, saya juga asli Probolinggo. Iya. Ya, Pak Fenan dan Bu Tutut, yang sering terjadi, ya memang monitoring dan evaluasi sangat penting ya, untuk memastikan bagaimana evidence dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dikerjakan oleh urusan pendidikan. Sekali lagi, monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan evidence dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan pendidikan. Tetapi yang sering terjadi, program kegiatan sampai sub kegiatan pendukung justru tidak menjawab prioritas indikator kinerja urusan pendidikan yang ada di dalam Renstra. Bahkan tidak nyambung dengan indikator kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan. Pertanyaannya, sudahkah Nagekeo dan Sumeneb, ini Bu Tutuk dari Sumeneb ya? Nggih, Pak. Sudahkah Nagekeo dan Sumeneb menyelaraskan bagaimana strategi monitoring dan evaluasi dengan capaian indikator kinerja urusan pendidikan yang ada dalam Renstra dan indikator kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Yang sering terjadi, program kegiatan tidak nyambung dengan indikator kinerja urusan pendidikan dan tidak nyambung dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD. Sudahkah itu diselaraskan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nagekeo dan Sumeneb ketika mengetahui bahwa strategi MONEF yang dilakukan justru
tidak menjawab kinerja yang ada dalam urusan pendidikan, yang ada dalam Renstra, dan bahkan tidak menjawab sama sekali kinerja pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD. Itu pertanyaan yang kedua. Terakhir dari saya, penting agar tools yang dikembangkan oleh Sumeneb, kalau 2 pertanyaan tadi untuk 2 kabupaten, ini pertanyaan khusus kepada Sumeneb. Menarik sekali tools tadi. Pertanyaannya langsung saja tanpa harus panjang lebar. Apakah tools tadi sudah dikonekkan dengan seluruh program dan kegiatan yang ada di dalam urusan pendidikan dan sudah nyambung dengan SIPD yang ada di Kabupaten Sumeneb? Demikian dari studio Musmu Alim, saya kembalikan ke studio moderator. Terima kasih. Pak Rahmat, terima kasih. Pak Rahmat masih di mute. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Mos. Ini tadi terputus ya, karena jaringan di sini juga kurang maksimal sepertinya. Nah, yang saya tangkap pertanyaan dari Pak Mos ini yang pertama itu terkait dengan apakah program kegiatan ya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Nagekeo ya dan Kabupaten Sumeneb ini sudah selaras dengan program atau yang ada di RPJMD di Kabupaten Nagekeo atau Sumeneb. Silakan siapa dulu nih? Strategi Monefnya Pak, strategi Monefnya apakah sudah nyambung gitu ya? Oke, apakah strategi Monefnya itu sudah nyambung dengan RPJMD yang ada di dan Renstra dan RPJMD. Jangan sampai justru strategi Monef tidak menjawab kinerja di urusan dan di kinerja yang ada di RPJMD gitu. Terima kasih. Iya. Apakah strategi monitoring ini sudah sesuai dengan Renstra dan RPJMD yang ada di Kabupaten Nagekeo dan di Sumeneb? Silakan siapa dulu? Mungkin atau Pak Fenan dulu ya. Baik, Fenan dulu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberi kesempatan pada saya. Terima kasih Pak Mus, pertanyaan yang sangat kritis kaitan dengan manfaat dari Monef. Apakah ada keselarasan dengan RPJMD yang ada di kabupaten? Tentu yang pertama bahwa RPJMD Bupati Kabupaten Nagekeo itu 2018 sampai dengan 2023. Dan dalam perjalanan itu isu-isu yang muncul dalam penyusunan program kegiatan tidak terakomodir secara utuh. Oleh karena itu dalam perjalanan itu kita juga dibantu oleh tim dari inovasi untuk menyelaraskan kembali lewat bagaimana menyesuaikan kembali review RPJMD. Sehingga isu-isu yang ada itu kita mesti masuk dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Nagekeo, khusus setiap OPD untuk memastikan bahwa rencana kerja yang ada sudah sesuai dengan review RPJMD yang ada. Sehingga di tahun 2022-2021 kemarin, isu-isu itu sudah kita masukkan dalam RPJMD hasil review. Nah, di tahun ini atau di tahun setelah review itu, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Tentu monitoring evaluasi itu setelah kita melakukan review RPJMD dan menyelaraskan kembali program kegiatan sehingga program kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan RPJM hasil review itu. Dan di tahun ini kita juga memastikan bahwa ada program kegiatan yang mesti disesuaikan lagi sesuai dengan program kegiatan yang persyaratkan dari pusat. Dan tentu bahwa hasil yang kita dapatkan mesti sesuai dengan program kegiatan yang sudah diselaraskan itu. Sehingga kita bisa mengukur indikator keberhasilan sesuai dengan program kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan di Nagekeo telah menyelaraskan itu sesuai dengan tuntutan regulasi yang ada. Sehingga hasil monitoring yang kita lakukan betul-betul menjawab standar pelayanan minimal dan yang kita monitoring itu betul sesuai dengan yang diharapkan dalam regulasi yang diharapkan dari RPJMD itu sendiri. Itu kira-kira jawaban saya untuk sementara, Pak Mus. Kurang lebih sekian permohonan maaf.
Halo, bisa dengar suara saya? Halo, Ya. gimana Pak? Saya sudah. Pertanyaan kedua belum dijawab, Oke, Pak. Yang kedua ya, Ya, itu sudah saya tulis di chat, Pak. ya di chat. Ya, saya mesti baca lagi Pak Mus Oke, pertanyaan kedua. nah izin menyampaikan pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Di sini sudah dituliskan di chat ya. Ketika mengetahui strategi Monep tidak selaras dengan kinerja urusan pendidikan atau Renstra dan kinerja pembangunan daerah di bidang pendidikan RPJMD, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Silakan Pak Penan. Baik, dalam proses perencanaan di daerah, ketika tidak sesuai dengan yang tertulis dalam RPNJ, maka kita melakukan review renja di tahun berjalan. Sehingga indikator-indikator yang kita akan turun Monep sesuai dengan RPJMD yang ada. Dan tahun ini kita ada perubahan berkenaan dengan pengalokasian dana dari pusat yang justru indikator-indikatornya itu agak sedikit keluar dari RPJMD. Maka pekerjaan kita pada bulan Februari tahun ini dan kemarin, kita sudah menyusun renja yang kita sesuaikan kembali dengan RPJMD. Oke. Oke, terima kasih Pak Penan. Dan ini ada lagi satu pertanyaan dari Pak Mus nih, satu lagi. Ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Tutuk ya, terkait dengan tools yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tutuk di sini. Di sini ada pertanyaan terkait dengan tools yang dikembangkan oleh teman-teman yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Apakah ini juga sudah dikoneksikan dengan program-program yang ada di program-program yang ada di Kabupaten Sumeneb ya? Apakah ini sudah selaras dengan kinerja pembangunan ataupun yang ada di RPJMD? Silakan Bu Tutuk atau teman-teman yang lainnya juga bisa menyampaikan jawabannya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mus. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat Faisal atas waktunya. Di sini saya akan menjawab sesuai kapasitas saya sebagai tim MA yang memegang IT di sini. Untuk masalah rencana kerja dan keselarasan program ini dengan tools kuesioner dengan program-programnya, apakah itu sejalan atau tidak, itu adalah kewenangan dinas. Jadi itulah mengapa di tim ME Kabupaten Sumeneb kami juga bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb supaya kita dikasih arahan, masukan dan kontrol. Oh ini loh yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan ini, yang ingin di-capture itu ini, yang ingin diketahui itu ini. Jadi saya di sini bekerja sesuai dengan arahan dinas. Apakah ini sesuai atau tidak? Nah itu nanti Bapak Kasih Kurikulum kami, Pak Buhari mungkin akan berkenan menjawab. Saya ini akan menjawab berkenaan dengan tools, apakah diselaraskan. Nah, untuk tools yang saya kelola saat ini, yang kami kelola saat ini, tim Monef kelola saat ini, itu sesuai dengan amanat kerja yang diamanahkan kepada kami. Yang pertama adalah tentang IKM, tentang bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb ini ingin meng-capture apakah IKM itu jalan atau tidak. Nah, itu yang saya jalankan. Jadi antara tools dengan itu saya rasa sudah nyambung untuk IKM ini saja. Karena yang diminta, yang diamanahkan selama 3 bulan, 6 bulan berjalan dan 3 bulan ke depan yang akan kita lakukan itu tentang IKM. Jadi saya bekerja ini sesuai dengan surat perintah dari dinas saya. Apakah itu sesuai dengan rencana kerja itu nanti mungkin Bapak Buhari, Bapak dari Kasih Kurikulum kami atau teman-teman dari Sumeneb yang pengawas yang lebih paham di sini tentang rencana kerjanya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb bisa membantu saya untuk menjawab hal tersebut. Mungkin Bapak Kasih Kurikulum atau silakan Bapak Imam Buhari selaku Ketua tim ME sekaligus tim moral dari inovasi akan membantu menjawab tentang pertanyaan Pak Mus Mualim ini. Silakan Pak Imam Buhari. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa bantu
menjawab apa yang disampaikan oleh penanya bahwa kami tim ME di Konsumen itu memang ditugasi untuk menyusun instrumen dalam rangka untuk menjaring hal-hal yang dibutuhkan oleh dinas. Sehingga nanti hasil dari monif ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan kebijakan ke depan. Oleh karenanya kami hanya tim ME ini menggali atau membuat instrumen dalam rangka memenuhi keinginan dinas tentang sejauh mana perjalanan IKM atau yang kami buat ini untuk menjadi dasar pertimbangan, dasar kebijakan dinas untuk kedepannya. Dan tentunya akan dibicarakan oleh dinas terkait dengan rencana kerja yang akan datang. Saya kira itu, jadi tim monef ini hanya membuat aplikasi, melaksanakan monef, kemudian hasilnya kita serahkan ke dinas melalui laporan. Dan biar dinas lah yang nanti menentukan apa yang akan dikerjakan dan apa yang mau diprogram untuk kegiatan berikutnya. Saya kira itu yang kami lakukan di tim ME Kabupaten Sumeneb. Sekedar tambahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Buhari atas bantuan jawabannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat atau Pak Andi ya. Kayaknya Pak Rahmat. Oh ini, silakan Mas Rahmat. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan materi yang disampaikan hari ini? Silahkan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Atau tadi ada dari Mas Nadi, ya Pak Nadi, ya tadi masih terpotong ya Pak Nadi ya. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak Nadi. Halo Pak Nadi. Sepertinya jaringannya Pak Nadi lagi bermasalah ini. Halo Pak Nadi. Oke Bapak Ibu. Atau dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Apakah kepada Pak Fenan atau ke Bu Tutuk? Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya ingin menambahi ya Pak Rahmat ya, bahwasanya ini gini, bahwasanya ini Google Studio ini sebenarnya tidak hanya dikembangkan oleh Sumeneb, semua tim ME yang melakukan monitoring saat ini dengan menggunakan Google Form itu juga akan membuat aplikasi seperti saya gitu. Cuman Sumeneb lebih dulu mengawali langkah tersebut, membuat Google Studio lebih awal. Nanti semua tim ME itu juga akan mendapatkan pelatihan seperti itu. Hanya tim ME Sumeneb lebih awal untuk membuat data studio berdasarkan timelinenya bahwa berdasarkan rencana awalnya bahwa setelah Google Form data terkumpul dalam bentuk spreadsheet, nanti kita berikan visualisasinya untuk memberikan gambaran datanya itu seperti apa kepada yang kita butuhkan. Data asli yang akan kita analisis tetap itu berada di bawah kendali dinas. Kita tidak menampakkan semuanya, tapi apa sih yang dibutuhkan oleh pengawas seperti yang saya jelaskan tadi? Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh yang berkepentingan di luar untuk dilihat secara visualnya aja. Tapi secara isi kontennya, Ibu Bapak tidak khawatir, itu tetap menjadi ranahnya dinas. Tidak akan dikeluarkan secara umum, tidak akan dikeluarkan secara detail. Misalnya nanti ada ketakutan, misalnya guru-guru kami memang awalnya lamban mengisi karena ada ketakutan, oh nanti dashboard ini akan menampilkan sesuatu yang tanda kutip bagi mereka itu aib, misalnya sekolah tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki koleksi buku karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Mungkin itu bagi sekolah-sekolah yang
tidak memiliki itu rasanya minder gitu ke sekolah yang lengkap gitu. Enggak, kita tidak akan menampilkan visualisasi data seperti itu. Data-data yang memang itu bersifat pribadi dan memang dibutuhkan dinas itu tidak akan dikeluarkan. Yang dikeluarkan hanya sekolah ini yang ngisi, sekolah ini yang belum, sekolah ini yang harusnya mengisi dua guru, misalnya yang dipotret IKM kan kelas 1 dan kelas 4, sekarang di Sumeneb, ini masih guru kelas 1 saja yang ngisi. Jadi pengawas bisa mengingatkan kepala sekolah dan kepala sekolah bisa mengingatkan pengawas, hanya itu saja yang kami tampilkan di dashboard. Tidak semuanya gitu. Tidak, data-data penting tidak kita keluarkan, tidak, hanya apa sih yang dibutuhkan oleh mereka untuk real time saat ini seperti itu. Dan semuanya akan membuat dashboard seperti itu. Dan dashboard itu dibuat juga atas konsultasi dinas. Pak, ini bisa dikeluarkan nggak? Kalau katanya dinas no, kita tidak mengeluarkan karena semuanya yang kami tampilkan di tim ME ini bekerja atas perintah dinas karena data yang dikumpulkan nanti adalah sebagai dasar pertimbangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb untuk mengambil dan langkah selanjutnya terhadap pendidikan di Kabupaten Sumeneb itu. Mungkin itu aja Mas Rahmat Faisal. Baik, terima kasih Bu Tutuk. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, mungkin kita akhiri saja kegiatan diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf Bapak Ibu jika misalnya ada kesalahan di dalam kegiatan ini. Untuk saya juga mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua narasumber kita, ada Bapak Venantius Minggu SPD MPD dan Ibu Tutuk Nuriati SPD SD yang sudah berbagi pengetahuannya dan pengalamannya hari ini. Begitupun dengan para peserta diskusi yang telah hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di kegiatan hari ini. Saya selaku moderator ini semoga dapat bertemu diskusi dengan yang menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tutuk, Pak Fenan. Terima kasih Pak Fenan, Bu Tutuk. Mungkin kita bisa Terima foto. kasih Pak Fenan dan Bu Tutuk dan semuanya termasuk moderator. Mohon izin untuk Mungkin kita bisa foto dulu Bapak Ibu. Silakan. Di on kameranya dulu. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Fenan. Terima kasih banyak Pak Mus untuk pikiran baiknya hari ini. Ya. Karena itu yang sering terjadi, makanya saya tanyakan Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali. Sudah banyak diberi pikiran oleh Pak Mus. Biasanya teman-teman Bapeda itu nanya, ya. Yuk mengusulkan kegiatan ini nembak kinerja di Renstra yang mana nih? Mendukung kinerja RPJMD yang mana nih? Nah, itu yang terjadi Pak. Dan tidak ada yang bisa jawab. Setuju. Ya.